Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Andreas berasal dari Betsaida di Galilea. Andreas adalah nama Yunani yang mungkin merupakan hasil terjemahan dari nama aslinya dalam bahasa Ibrani. Nama Andreas berasal dari kata aner yang berarti laki-laki atau perkasa, jantan atau pemberani. Andreas adalah saudara Simon yang disebut Petrus. Mereka berdua adalah teman sekota kelahiran Filipus. Andreas dan Petrus adalah nelayan. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Simon di kota Kapernaum. Andreas adalah murid Yesus yang pertama-tama. Pada awalnya Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Suatu ketika Andreas dan Yohanes Pembaptis dalam perjalanan, lalu melintaslah Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah, Anak domba Allah." Seketika saja Andreas mengerti bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Pada saat itu juga Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas balik bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun pergi dan melihat di mana Yesus tinggal. Sejak saat itu Andreas tinggal bersama Yesus. Yesus memilih Andreas menjadi salah seorang dari 12 rasulnya. Andreas selalu berada di sisi Yesus dalam semua perjalanannya karena kedekatan mereka. Secara tradisi yang tercatat di dalam Injil, ada 3 peristiwa terkait Rasul Andreas. Yang pertama, dalam peristiwa mukjizat penggandaan roti, Andreas membawa seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 potong ikan kepada Yesus. Katanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Sama halnya dengan Filipus, Andreas pun meragukan bagaimana 5 roti jelai dan 2 ikan dapat memberi makan banyak orang itu. Peristiwa kedua terjadi di Yerusalem. Sesaat setelah mereka keluar dari Bait Allah, salah seorang murid memuji betapa kokohnya tembok dan gedung-gedung yang ada di Yerusalem. Lalu Yesus menjelaskan bahwa semua kemegahan itu akan runtuh dan mendatangkan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semua itu akan sampai pada kesudahannya?" Peristiwa ketiga yaitu saat Yesus dan para murid di Bait Allah. Ada sejumlah orang Yunani yang beragama Yahudi yang ingin berjumpa Yesus. Andreas dan Filipuslah yang akan menjadi penghubung bagi mereka. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula, baik di Yerusalem maupun di luar Yerusalem. Secara tradisi diyakini Andreas menghabiskan sisa hidupnya di Sitia, bagian utara Laut Hitam. Selain itu juga ada sebuah buku kecil yang ditulis pada tahun 260 Masehi. Rasul Andreas dikatakan menyebarkan Injil di daerah Makedonia dan Patras di Yunani. Menurut seorang sejarawan abad ke-15,
Rasul Andreas pergi ke Patras di Yunani, di mana ia berhadapan dengan gubernur Roma bernama Egetes. Egetes berusaha meyakinkan Andreas untuk meninggalkan kekristenan atau meninggalkan imannya akan Kristus Yesus. Namun Rasul Andreas tetap teguh dan akhirnya Egetes pun gagal. Lalu ia memerintahkan supaya Rasul Andreas digantung pada sebuah saltair atau salib yang berbentuk X selama 2 hari. Dan selama itu juga Rasul Andreas terus berkhotbah kepada khalayak yang datang yang menyaksikannya. Ia tidak dipaku melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama ia akan menderita sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang Salib Santo Andreas. Dalam catatan sejarah gereja, Santo Hieronymus menulis bahwa relikwi Santo Andreas diambil dari Patras dan dibawa ke Konstantinopel atas perintah Kaisar Konstantinus II sekitar tahun 353. Relikwi ini kemudian disimpan di gereja para rasul Kudus di Konstantinopel. Pada tahun 1461, sebagian relikwi Santo Andreas diberikan kepada Paus Pius II. Relikwi ini kemudian ditempatkan di dalam salah satu dari 4 pilar tengah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada saat kejatuhan kota Konstantinopel, relikwi Santo Andreas dan Santo Petrus yang tersimpan di kota itu diselamatkan ke kota Amalfi, Italia. Pada September 1964, Paus Paulus ke-6 sebagai itikat baik terhadap Gereja Ortodok Yunani memerintahkan agar semua relikwi dan peninggalan Santo Andreas yang berada di Vatikan dikirim kembali ke Patras, termasuk juga sisa-sisa salib X tempat Rasul Andreas menjadi martir, kini disimpan di Gereja Santo Andreas Patras di sebuah altar khusus dan dihormati di dalam sebuah upacara khusus setiap 30 November. Santo Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung untuk negara Skotlandia. Bendera negara Skotlandia adalah gambar dari salib Santo Andreas. Kisahnya suatu ketika Raja Skotlandia Angus MacFergus menghadapi serbuan dari bala tentara musuh yang sangat besar. Ia kemudian berdoa memohon bimbingan Tuhan. Secara ajaib ia melihat sebuah awan putih berbentuk sartire atau salib berbentuk X lambang Santo Andreas melayang di langit biru di atas kepalanya. Raja Angus kemudian berdevosi kepada Santo Andreas dan memenangkan perang yang sangat menentukan masa depan kerajaannya. Sejak saat itu, ia memutuskan bahwa Santo Andreas akan menjadi santo pelindung bagi Skotlandia. Menyusul kemenangan Robert Bruce pada pertempuran Bannockburn pada tahun 1314, deklarasi Arbroath juga dengan resmi menyatakan bahwa Santo Andreas adalah santo pelindung Skotlandia. Kemudian hari gambar sartire diresmikan menjadi bendera nasional negara Skotlandia pada tahun 1385. Sebagai pengikut Kristus Yesus, kita mungkin skeptis pada awalnya. Mungkin hanya mengenal Yesus pas-pasan. Mungkin tidak banyak tahu juga soal kitab suci. Tapi kita bersikap seperti fanatik yang seakan-akan tahu segalanya dan benar segalanya. Kita memang harus fanatik, tetapi fanatik kepada diri sendiri. Seperti kesaksian seorang pengikut Rasul Andreas yang mencatat perkataan terakhir Santo Andreas. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Sahabat Ruang PC, supaya kita bisa menjadi Andreas kecil lainnya. Santo Andreas,
doakanlah kami. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.